Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik, sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap berbahagia meskipun suasana pandemi COVID-19 masih menghantui kita semuanya. Baik sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada, perkenankan saat ini melalui channel Dayana Berbagi ini saya akan berbagi info tentang manfaat ampas kopi yang masih jarang diketahui oleh orang. Tentu saja sudah banyak yang mengetahui tentang manfaat kopi. Nah, tapi kalau manfaat ampasnya bisa jadi di antara kita masih banyak yang belum tahu. Meskipun itu sudah ditulis melalui berbagai mass media, salah satunya adalah melalui kompas.com. Nah, siapa tahu di antara sahabat Dayana Berbagi tidak sempat membaca, maka saya akan membacakan informasi ini dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat. Karena ternyata di dalam ampas kopi tersebut terdapat 10 manfaat. Apa saja itu manfaatnya dan bagaimana caranya, insya Allah nanti akan saya bahas melalui paparan ini. Dan tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa menjadi lahan usaha. Kalau orang-orang sudah tahu manfaat ampas kopi ini, bisa jadi nanti orang akan berusaha mengumpulkan ampas kopi itu menjadi pengepul, kemudian dikemas, kemudian bisa jadi itu bisa dijual menghasilkan uang. Apalagi di masa sulit seperti ini. Bagaimana kita tahu Bapak, Ibu, dan sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada, sekarang ini kan namanya barang bekas itu kan juga laku. Sehingga ada para pengepul barang bekas. Baik itu pakaian, besi, plastik, kertas. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ada pengepul ampas kopi ketika masyarakat sudah tahu manfaat. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen untuk menyampaikan informasi ini. Nah, jadi sekali lagi, yang akan saya sampaikan adalah tentang sebuah informasi tentang manfaat ampas kopi yang masih jarang diketahui oleh orang. Ini saya ambil dari berita kompas.com yang ditulis pada hari tanggal Sabtu 10 Juli 2021 pukul 20.35 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masih belum terlalu lama. Nah, tadi saya katakan bahwa ternyata ada 10 manfaat. Sehingga mungkinkah, nah pertanyaannya, mungkinkah ini jadi lahan usaha? Nah, sebagaimana di pendahuluan tadi, tidak menutup kemungkinan ketika orang sudah tahu akan manfaat dari ampas kopi ini. Begitu banyak, ada 10 manfaat, sehingga nanti ada orang membuka usaha sebagai pengepul atau pengumpul ampas kopi. Nah, silakan nanti mudah-mudahan demikian. Nah, pertanyaannya apa saja 10 manfaat ampas kopi yang masih jarang diketahui orang itu dan bagaimana caranya? Sebagaimana ditulis oleh Muhammad Syahrial, editor Muhammad Syahrial sendiri di kompas.com, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI,
Ampas berarti sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Oleh sebab itu, selama ini banyak orang menganggap ampas apapun, entah itu ampas kecap, ampas tebu, maupun ampas kopi, sudah tidak memiliki kegunaan lagi, sehingga memilih untuk membuangnya. Misalnya saja ampas kopi setelah mengendap di dasar gelas atau cangkir, lalu dibuang begitu saja setelah minuman kopi habis diseruput. Padahal ampas kopi memiliki banyak manfaat yang jarang diketahui. Jadi ketimbang membuangnya, lebih baik simpan ampas kopi di wadah agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Berbagai hal atau 10 manfaat itu apa saja? Nih, yang pertama adalah untuk mengusir serangga. Ampas kopi dapat dimanfaatkan untuk mengusir serangga dari dalam rumah. Karena selain aromanya yang menyengat, ampas kopi juga mengandung senyawa yang bisa menjadi racun bagi serangga. Bagaimana caranya? Cara penggunaan ampas kopi untuk mengusir serangga sangat mudah, yaitu cukup taburkan ampas kopi yang telah dikeringkan. Jadi sekali lagi, setelah dikeringkan ke area rumah yang sering dimasuki serangga. Itu yang pertama adalah untuk mengusir serangga dari dalam rumah. Caranya mudah, yaitu dikeringkan, kemudian ditaburkan ampas kopi yang telah kering tadi ke area atau tempat rumah yang sering dimasuki serangga. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk menyuburkan tanaman. Nah, mungkin bagi para pecinta tanaman ini sudah bukan hal baru lagi. Mengapa demikian? Karena ampas kopi itu mengandung kalsium, kalium, nitrogen, besi, magnesium, fosfor, kromium, dan nutrisi lainnya yang baik dan diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Bagaimana caranya? Caranya adalah taburkan ampas kopi yang telah dikeringkan ke media tanam secara rutin. Sehingga mikroorganisme yang berperan bagi kesuburan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Itu yang kedua, menyuburkan tanaman. Jadi keringkan dulu ampas kopi tersebut, kemudian secara rutin taburkan ke tempat atau media tanam secara rutin. Yang ketiga adalah membersihkan tangan. Tidak disangka bahwa campuran ampas kopi dan setetes sabun cuci piring itu dapat membersihkan minyak atau lemak yang menempel di tangan setelah makan atau setelah memasak. Karena kopi itu mengandung enzim yang dapat memecah lemak sehingga lebih mudah hilang dari kulit. Apalagi dicampur dengan sabun. Kemudian yang keempat, menyerap bau dalam kulkas. Berbagai makanan dan minuman yang menumpuk di kulkas itu dapat memunculkan aroma atau bau yang tidak sedap. Jangan khawatir, aroma itu dapat hilang dengan menyimpan ampas kopi di dalam lemari pendingin atau kulkas tersebut. Jadi, caranya mudah, yaitu dengan menyimpan ampas kopi tentu yang sudah kering tadi ke dalam kulkas. Kenapa demikian? Karena aroma yang kuat dari ampas kopi itu mampu menetralkan bau di dalam kulkas. Itu tadi. Caranya, letakkan mangkok berisi ampas kopi di dalam kulkas, kemudian biarkan selama 2 jam. Jadi, jangan lama-lama, 2 jam saja. Jadi taruh di dalam mangkok ampas kopi tersebut, kemudian diletakkan di dalam kulkas selama 2 jam. Yang kelima, sebagai pengharum ruangan.
kini sudah banyak produk pengharum ruangan yang menggunakan aroma kopi. Kita tahu Bapak Ibu ada pengharum ruangan, pengharum mobil, itu menggunakan dengan aroma kopi. Tentu tidak salah untuk membelinya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya membeli tentu tidak salah. Siapa yang salah? Tetapi akan jauh lebih hemat jika kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan menggunakan ampas kopi tadi. Caranya, simpan wadah terbuka berisi ampas kopi di ventilasi udara, di tempat-tempat masuk udara. Nantinya aroma kopi akan segera menyebar ke seluruh ruangan bersama udara segar yang masuk. Itu caranya, Bapak Ibu. Jadi simpan wadah terbuka berisi ampas kopi di ventilasi udara. Nanti aroma atau bau kopi akan segera menyebar ke seluruh ruangan bersama masuknya udara yang segar. Yang keenam, membersihkan peralatan masak. Terkadang mencuci peralatan masak bukanlah perkara mudah. Seringkali butuh tenaga ekstra agar peralatan masak dapat kembali bersih dari sisa masakan yang membadul. Nah, ampas kopi bisa jadi solusi untuk masalah tersebut. Caranya, oleskan ampas kopi pada spons cuci piring, kemudian gosokkan pada peralatan masak. Insya Allah dalam sekejap peralatan masak menjadi bersih tanpa sisa minyak atau lemak yang menempel. Ini khususnya bagi ibu atau calon ibu atau adik-adik yang biasa mencuci peralatan masak, kiranya ampas kopi ini bisa dimanfaatkan. Yang ketujuh adalah menghilangkan goresan di furnitur kayu. Kalau Bapak Ibu punya peralatan furnitur kayu tergores, ini katakan jangan, apalagi kalau uang cuma pas-pasan, jangan buru-buru beli. Tapi kalau banyak uang, ya tidak ada salahnya. Karena masih bisa diatasi dengan menggunakan ampas kopi. Bagaimana caranya? Ternyata caranya mudah. Cukup dengan menggosok goresan pada furnitur kayu menggunakan kapas yang telah dioleskan ampas kopi, kemudian didiamkan selama 5-10 menit. Insya Allah goresan akan hilang. Dan gampang. Yang kedelapan, mencerahkan warna furnitur kayu. Jadi tidak sekedar menghilangkan goresan, tapi juga bisa mencerahkan warna furnitur kayu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sama, yaitu dengan gosok furnitur kayu yang telah kusam secara lembut menggunakan lap atau kapas yang telah dioleskan ampas kopi. Setelah itu bersihkan furnitur dari ampas kopi dengan menggunakan lap yang bersih. Iya, jangan dengan lap yang bersih, jangan dengan lap kotor, ya nanti kotor lagi, tidak mengkilap lagi. Yang kesembilan, bisa menghilangkan bau di wastafel. Saluran air yang ada di wastafel kerap mengeluarkan bau tidak sedap. Cara mengatasinya sangat mudah, yaitu cukup dengan menggunakan ampas kopi. Caranya, tuangkan ampas kopi ke dalam lubang air wastafel yang mengeluarkan bau tidak sedap tersebut. Tidak perlu menunggu lama, bau tidak sedap akan segera hilang dari wastafel. Karena kalah dengan bau kopi atau aroma kopi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, menghilangkan bau amis di tangan. Setelah memegang bahan masakan mentah seperti ayam, ikan, ataupun daging, biasanya bau amis, bau arus akan menempel pada tangan. Nah, ampas kopi dapat mengatasi masalah tersebut. Caranya, basahi tangan, kemudian gosok menggunakan ampas kopi.
Setelah itu bilas tangan hingga bersih. Insya Allah aroma amis atau arus pun akan hilang dan tangan akan kembali bersih. Demikian tulisan tentang 10 manfaat kopi ini yang tidak menutup kemungkinan sebagaimana di awal saya katakan, ini bisa menjadi peluang usaha bagi siapa saja yang ingin berusaha sebagai pengepul ampas kopi, kemudian bisa nanti dikemas, bisa dijual, tentu dikemas dengan rapi, bagus. Ya. Ini semua apa yang saya sampaikan adalah sumbernya dari kompas.com, Abdul Haris Maulana, Sakinah Rahma Diah Setiawan. Demikian, sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada, info tentang manfaat ampas kopi yang masih jarang diketahui oleh orang. Di mana ternyata ada 10 manfaat yang sangat bagus manfaatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi lahan usaha bagi siapa saja yang ingin membuka usaha sebagai pengepul atau pengumpul dari ampas kopi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan tidak mengerikan lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.